Halo semuanya, welcome to my video and you guys are here with me and guess who it is? Okay, so let me introduce myself. Izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Naziah Konita Hadi dari jurusan S1 Arsitektur. Aku dari kelas PKN offering G12. Di sini mau mempresentasikan tugas akhirku yang berbentuk podcast. Oke, jadi di sini kita membahas topik yang benar-benar bikin aku penasaran banget nih sebagai mahasiswa arsitektur. Kalau kita jalan-jalan, kita tuh sering lihat banyak gaya bangunan-bangunan beragam. Dan masing-masing bangunan ini tuh pasti punya ceritanya sendiri-sendiri. Dan dari semuanya yang aku paling tertarik, dan dari dulu tertarik itu dengan Gothic Architecture. Kalau kalian pernah melihat bangunan di Jerman atau di Spanyol, kalian pasti tahu betapa detail dan bersejarah banget gitu vibes-nya. Karena itu, aku memilih judul Mengenal Arsitektur Gothic, Keindahan, Sejarah, dan Strukturnya. Oke, jadi arsitektur tuh punya masanya masing-masing. Dan Gothic ini adalah salah satu era yang paling dramatis. Bayangin sekarang kita berada di Eropa, di abad pertengahan Eropa dengan bangunan yang super tinggi, terus jendela warna-warni dan vibes megah di mana-mana. Yuk kita kenalan singkat sama gaya Gothic ini. Kita mulai dulu nih dari sejarahnya. Kalau kalian dengar kata Gothic, biasanya yang terbayang di pikiran kalian tuh katedral tinggi dengan kaca warna-warni. Dan karena yang di pikiran kita tuh udah kayak wow gitu, pasti sejarahnya juga menarik nih. Oke, gaya Gothic ini lahir di abad ke-12 dan dipengaruhi banyak perubahan besar di Eropa. Perjalanannya tuh juga dramatis. Jadi gaya Gothic ini pernah dipuji, terus diremehkan, terus dipuji lagi. Di sini aku jelasin versi singkatnya aja biar nggak ribet. Banyak yang salah paham mengira Gothic ini berasal dari suku Goth atau suku barbar. Padahal suku itu tuh punah sekitar abad ke-6. Lalu kenapa namanya Gothic? Nah, nama Gothic ini baru muncul di masa Renaissance pada abad ke-14 sampai 17. Ini tuh sebagai bentuk ejekan dari arsitek Italia yang menganggap bangunan pada abad pertengahan ini tuh terlalu rumit dan tidak seanggun arsitektur klasik Romawi yang ada pada masanya. Ironisnya, nama ejekan itu justru bertahan hingga sekarang, guys. Nah, gaya Gothic sendiri mulai berkembang di Prancis ketika Abbot Suger merenovasi Basilica Saint-Denis pada 1137 hingga 1144. Ia membuat ciri-ciri gereja lebih terang dan menjulang dengan dinding tipis, kaca besar, dan lengkung runcing. Dari sini Gothic menyebar ke katedral-katedral besar, kayak contohnya Notre Dame Chartres dan Amiens, lalu ke seluruh Eropa. Walaupun tiap daerah tuh punya cirinya masing-masing, Gothic tetap dikenal sebagai gaya yang menonjolkan ketinggian, cahaya, dan kesan dramatis, dan terus dihargai hingga berabad-abad kemudian. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling seru dan paling menarik dari arsitektur Gothic, yaitu strukturnya. Nah, struktur yang bisa bikin bangunannya tuh kayak bisa ngelawan gravitasi. Nah, di balik pesan dramatis ini tuh ada 3 jagoan struktur utama. Nah, yang pertama tuh ada pointed arch, kemudian yang kedua tuh ada ribbed vault, dan yang terakhir tuh ada flying buttress. Ini kombinasi struktur yang bikin gereja-gereja Gothic tuh bisa terlihat tinggi banget, tapi tetap kelihatan enteng. Kayak bangunannya ini tuh punya mode featherweight. Oke. Nah, jadi kerjanya struktur utama ini tuh simple tapi jenius dan juga serius. Nah, yang pertama tadi tuh ada pointed arch, itu dia ngebantu nyalurin beban. Kemudian yang kedua tadi ada ribbed vault, itu nyebarin tekanan ke langit-langit. Dan yang terakhir tadi ada flying buttress, itu dia jadi penopang yang kerja di luar bangunan. Efek sampingnya apa nih? Nah, efek sampingnya tuh dinding bisa dibuat lebih tipis dan jendela bisa dibuat lebih besar. Makanya ruangannya ketika dimasuki sinar matahari tuh banyak kayak sun rays yang kelihatannya tuh ethereal banget. Jadi kayak bangunan ini tuh sengaja didesain biar orang-orang tuh masuk tuh langsung kayak terkagum-kagum, kayak wow gitu. Kayak this is the point of Gothic architecture gitu. Nah, kita masuk nih fakta unik struktur. Ada fakta yang banyak orang-orang tuh belum tahu. Jadi tuh ada elemen kecil bernama
pinnacle yang kelihatannya tuh cuma dekorasi runcing. Sebenarnya elemen pinnacle ini tuh punya fungsi struktural juga. Bentuknya yang mengerucut itu menambah beban vertikal sehingga buttress atau flying buttress tadi tuh tetap stabil menahan tekanan lateral dinding dan juga atap. Jadi ornamen ini tuh bukan cuma sekilas pemanis atau kita bisa bilang dekorasi. Nah, tapi benar-benar dia tuh bekerja sebagai penyeimbang seluruh sistem struktur. Kecil tapi sebenarnya tuh dia ini krusial banget. Oke, itu dia bahasan kita hari ini. Semoga obrolan yang barusan bikin kalian makin enjoy dan memahami arsitektur gotik dari segi sejarah maupun strukturnya. Terima kasih sudah dengerin. I hope you guys have some fun dengerin podcastku yang super singkat ini. Oke, bye-bye.